Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat saya, bersama ini saya Gatot Widayanto mencoba menyampaikan ya beberapa satu hal sih sebetulnya terkait rencana saya waktu itu di tahun lalu 2022 menulis buku gitu ya. Bahannya sudah ada dan udah lengkap lah gitu ya, sudah saya buat layoutnya juga. Namun demikian juga bukan berarti buku ini tidak boleh di layout lagi gitu, silakan gitu ya. Cuman saya terus terang sampai sejauh ini belum mendapatkan penerbit atau editor bahkan. Jadi ceritanya sebetulnya saya tertantang waktu itu ada orang atau teman gitu ya yang menawarkan bahwa kalau suatu saat saya akan menulis buku, beliau akan membantu gitu. Namun ternyata setelah saya selesai draft ini dan saya sudah sampaikan ke beliau tidak mendapatkan jawaban ya. Mungkin juga ini kurang bagus gitu ya. Nggak apa-apa juga sih. Menurut saya nggak apa-apa kalau akhirnya diperiksa dan nggak layak terbit gitu. It's okay gitu. Cuman memang sejauh ini belum ada yang mengatakan yang tidak layak terbit gitu. Jadi saya terbitkan juga ke beberapa teman gitu. Nah mungkin saya akan coba tunjukkan di sini gambaran bukunya seperti apa. Yang jelas judulnya sih On Becoming an EQ Leader. Ya, jadi memang basisnya dari kegiatan EQ Spotlight yang saya bersama teman-teman saya di Three Coaches, yaitu Bu Ice Suryono dan Pak Niko Kanter, setiap pekan melakukan kegiatan EQ Spotlight. Nah, kami percaya bahwa EQ Spotlight ini perlu dilakukan secara konsisten setiap pekan karena kami melihat bahwa dampaknya sangat bagus untuk kita semua gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya EQ Spotlight ini untuk melatih otot kecerdasan emosional kita gitu. Jadi saya buatlah buku ini dan tidak semua episode yang ada di EQ Spotlight itu saya sampaikan. Waktu itu masih sampai dengan tahun 2022 ya. Saya lupa sampai episode keberapa, tapi yang jelas per hari ini ya tanggal 9 Juli tahun 2023 sudah ada 126 episode ya. Namun tidak mengapa gitu. Jadi karena memang intinya saya mencoba mengemas ke dalam tiga hal gitu ya, yaitu yang saya pelajari, saya bersama teman-teman Three Coaches, yaitu belajar di 6 Seconds. Waktu itu kita bicara EQ itu hanya tiga hal aja, yaitu pertama know yourself, ya, kemudian yang kedua choose yourself, dan ketiga give yourself. Jadi kalau disingkat KCG, know, choose, give gitu. Mudah sekali diingat. Jadi saya kemas bukunya seperti itu. Nah nanti detailnya akan saya coba tampilkan di dalam share screen saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ini bukunya ya. Jadi ini halaman depannya sudah saya tulis berdasarkan template yang ada di Canva ya. Saya jadi ikut dari Canva aja. Jadi ya memang apa adanya ya. Jadi yang ada di sini benar-benar saya tidak membuat-buat, tapi memang saya analisa satu persatu dan saya pilih artikel mana yang sesuai dengan tiga hal tadi. Know yourself, choose yourself, dan give yourself. Gitu ya. Nah, tentu saja saya awali dengan suatu introduction agar tidak terjadi kebingungan. Karena bagaimanapun juga setiap artikel, di mana artikel itu sebetulnya sumbernya juga dari episode yang ada di EQ Spotlight. Dan episode memang saya sengaja tidak semuanya yang berasal dari Three Coaches, tapi juga ada yang dari teman-teman yang ikut dalam Three Coaches dan saya sebutkan juga namanya yang menjadi presenter pada topik-topik tertentu gitu ya. Jadi ini semua saya rangkum di sini. Jadi mulai dari feel, think, act juga saya sebut. Kemudian bagaimana
saya dan teman-teman Three Coaches ini dulu mendapat pelatihan jadi mengenai EQ practitioner di Singapura dari Six Seconds, mengenali diri sendiri, memilih yang sesuai dan memberikan yang terbaik. Dan setiap bab ini saya ambil dari esensi pembelajaran di EQ Spotlight. Ya, kadang-kadang saya menggunakan kami karena memang sebetulnya ini ide EQ Spotlight ini dari kami bertiga, yaitu Bu Ice, Pak Niko, dan juga saya. Nah, kemudian, ini yang menarik, saya buat di sini adanya keterkaitan dan kesinambungan. Maksudnya biar nyambung ya. Setiap episode itu harus bisa saya coba ambil tema pokoknya dari 3 hal tadi apa. Ya, misalnya di sini saya bagi dalam 3 hal ya, ada 3 bagian gitu. Mengenali diri sendiri, memilih yang sesuai, dan memberikan yang terbaik. Nah, mengenali diri sendiri, saya uraikan judulnya persis sama dengan judul EQ Spotlight. Ya, jadi ini saya ingat sekali nih EQ Spotlight yang pertama, How Good Leaders Become Great, gitu ya. Nah, mengapa penting? Karena mengenali diri harus memahami pemicu dan mengapa memberi efek. Ya, jadi ini sengaja saya ambil EQ Spotlight-nya, artinya begini. Nanti ada tulisan mengenai ini yang saya kembangkan dari materi itu, tapi juga para pembaca buku ini bisa mengikuti edisi YouTube-nya karena semua yang ada di sini ada di YouTube semua, ya. Dan saya sebutkan semua. Kemudian personality type, tipe kepribadian menunjukkan preferensi dalam berpikir dan bersikap. Kemudian embracing authenticity, menjadi pribadi otentik, melatih diri untuk bersikap sesuai hati nurani. Kemudian letting go, hal-hal yang merupakan beban masa lalu perlu dikubur agar efektif, ya. Kemudian enthusiasm, yaitu rasa memiliki terhadap perasaan yang dialami harus diubah ke arah positif. Itu isinya 5 artikel dalam mengenali diri sendiri. Kemudian dalam hal bagian kedua, memilih yang sesuai, itu diawali dengan finding your purpose. Kenapa ini penting? Dalam memilih yang sesuai harus diselaraskan dengan tujuan Anda. Ya, kemudian fear, ya, ketakutan. Ketakutan itu ternyata diperlukan juga gitu. Rasa takut gitu ya. Wajar pada setiap situasi ada rasa takut yang harus dipertimbangkan. Ini kenapa penting. Kemudian stop self sabotage. Ini sebetulnya presenternya Mas Daniel Kurnianto. Beliau menekankan bahwa self sabotage tidak sehat dalam menentukan pilihan. Jadi di sini menjadi penting ya. Artinya pada saat kita memilih kita harus menghentikan self sabotage ini. Kemudian emotional decluttering. Ini kenapa penting? Karena kita perlu membersihkan semua keruwetan yang ada di pikiran agar jernih dan dalam bersikap. Ya, kemudian juga ada Grit and Emotional Intelligence, yaitu diambil dari sebuah buku judulnya Grit ya. Dan alasan kenapa ini penting dalam dalam choose yourself, memilih yang terbaik, yaitu karena dibutuhkan keteguhan hati untuk menjalankan pilihan tepat. Ya, jadi dikuncinya di grit. Kemudian di bagian terakhir, yaitu memberikan yang terbaik, give yourself. Ini dimulai dengan artikelnya presentasinya Mbak Dewi Lesmawati, choosing the right moment. Ya, perlunya mencari saat yang tepat untuk bersikap agar efektif. Ya. Kemudian building trust, itu untuk mendapatkan buy-in dimulai dengan membangun kepercayaan. Giving and receiving feedback. Ya, kenapa penting? Budaya bisa menerima dan memberi feedback untuk menjamin kemajuan. Ya. Kemudian developing others, menciptakan new leaders untuk estafet selanjutnya agar sustainable. Kemudian ada self-fulfilling prophecy, kalau nggak salah Ibu Elvi yang menulis atau yang presenter waktu itu, membangun sikap optimis terhadap rencana yang dibuat. Kemudian turning regret into a positive force.
perlunya merubah penyesalan menjadi tindakan positif. Jadi kadang-kadang kita ada penyesalan yang tidak bisa dipungkirin, selalu ada. Kemudian taking on a big challenge, ini presenternya Mbak Ade Rateh. Mbak Ade Rateh kenapa penting artikel ini, diperlukan keuletan untuk menghadapi tantangan besar. Kemudian dealing with millennials, ya, bagaimana merangkul anak muda sebagai penerus. Kemudian Ibu Ira Andamara menulis mengenai atau mempresentasikan mengenai loyalty, ya, menciptakan lingkungan kondusif yang membuat nyaman berinteraksi. Kemudian yang ke-20, embracing imperfection, ketidaksempurnaan bukan kegagalan dan perlu dipahami. Kemudian 21, humility, sikap rendah hati merupakan salah satu yang kunci seorang EQ leader. Jadi ada 21 bab dalam 3 bagian besar, ya, dan semuanya merupakan referensi pokoknya justru di EQ Spotlight, dan semuanya ada di YouTube. Jadi untuk cross reference teman-teman atau pembaca buku nanti enak sekali, tidak hanya baca bukunya tapi juga bisa cross reference dengan YouTube-nya. Tentu beda ya antara buku dengan YouTube. Nah, ini bagian 1 sampai dengan bagian 3 sudah semua. Nah, kemudian masuklah di setiap tulisan bagian 1 mengenali diri, know yourself gitu, fokusnya di diri kita gitu. How good leaders become great, diawali dengan apa? Quote-nya dari Brian Tracy, kemudian dibahas ini ya. Dibahas ini juga tidak exactly atau tidak persis sama dengan YouTube-nya, tapi intinya sama ya, supaya apa? Orang juga nggak bosen ya, kalau kalau misalkan yang ada di YouTube semuanya ditulis, transkripnya orang pasti bosen. Jadi ini esensinya sudah ditulis di sini ya. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa menarik bagi pembaca gitu. Dan di setiap akhir selalu ada quote sederhana seperti ini ya. Jadi semacam kesimpulan atau moral of the story gitu ya. Pada bab ini Anda belajar betapa pentingnya mengenali diri sendiri dengan memahami pemicunya, manifestasi dari perasaan yang ditimbulkan dan bagaimana mengendalikannya. Prinsip pokok yang harus Anda ingat adalah kemampuan memisahkan antara perasaan dan tindakan, memahami bahwa orang lain merupakan cermin dari diri kita, dan memahami dengan baik why Anda. Ini diambil dari EQ Spotlight tanggal 10 Oktober tahun 2020. Judul EQ Spotlight-nya adalah How Good Leaders Become Great. Ya. Kemudian bab kedua, personality type, ini MBTI. Ya. Jadi ini tentu saja tidak membahas MBTI secara menyeluruh, tapi paling tidak orang mendapat gambaran MBTI itu apa. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang perlu belajar MBTI lebih detail ya, dia sarankan membaca buku yang lain, tapi paling tidak dari buku ini kita bisa mendapatkan hal-hal ini. Embracing authenticity ya, jadi ini juga saya gambarkan bagaimana honesty sama empati itu penting, dan seterusnya ya. Ini semua satu persatu, letting go, kemudian apalagi finding your enthusiasm ya, selalu ada quote-nya ya. Ini quote-nya Michael Jordan. I play to win, whether during practice or a real game, and I will not let anything get in the way of me and my competitive enthusiasm to win. Ya, jadi entusiasmenya Michael Jordan ini luar biasa untuk menang. Ya, ini selalu saya buat supaya menarik ya. Jadi selalu ada sumbernya, EQ Spotlight nomor 14, 9 Januari 2021. Bagian 2, memilih yang sesuai ya. Ini simbolnya, ini pilihan-pilihannya. Pokoknya udah di layout seperti ini teman-teman. Jadi silakan kalau misalnya ada yang punya kenalan penerbit atau editor, saya dengan senang hati ya membahas ini, dan ditolak juga nggak apa-apa. Yang penting udah ada keputusan gitu ya. Ini primary emotions juga saya masukkan di sini. Jadi
orang yang membaca ini tidak perlu harus memikirkan lagi karena semuanya terpetakan ya. Kalau saya karena juga suka sekali ya membaca buku ya. Jadi membaca buku fisik itu bagi saya pekerjaan yang menyenangkan. Kalau ini Pak Daniel Kurnianto ya. Beliau waktu itu di IQ Spotlight nomor 63 nomor tanggal 5 Maret 2022 membawakan Stop Self Sabotage gitu ya. Banyak ini semua sudah ada di sini. Jadi epilognya juga ada. Sebentar ya, saya langsung aja. Jadi teman-teman kalau tertarik silakan nanti saya bisa kirimkan untuk dieditori dulu gitu ya. Tentu ada epilognya ya, epilognya dari semua yang ada ini supaya jahitannya itu kelihatan gitu ya. Jadi saya bacakan aja ini supaya teman-teman juga sedikit banyak bisa melihat endingnya buku ini maunya kemana sih gitu ya. Ya apakah hanya sekedar judulnya aja menarik gitu, tapi harus saya jahit sedemikian rupa sehingga pembaca itu mendapatkan gambaran kalau membaca pendahuluan dan epilog saja. Nah, selanjutnya dia bisa baca berdasarkan table of contents. Nah, ini saya bacakan aja ya. Menjalankan peran sebagai seorang leader bukan suatu hal yang mudah karena bagaimanapun setiap manusia memiliki kekhasan dan karakter tersendiri sehingga tidak mudah untuk disamaratakan. Namun, hal ini bukan berarti tidak bisa dipelajari. Kuncinya justru pada penerapannya dalam keseharian, dimulai dengan memimpin diri sendiri dan memahami orang lain sebaik mungkin dan memimpin perubahan dengan cara merangkul meski masing-masing individu memiliki perspektif yang berbeda. Buku ini mencoba mengidentifikasi beberapa hal penting terkait bagaimana memahami diri dalam hal rasa, pikiran, tindakan, atau perilaku yang kemudian perlu Anda sesuaikan dengan konteks yang Anda hadapi. Setiap kondisi yang Anda hadapi selalu ada pilihan minimum dua hal. Misalnya antara ya dan tidak, yang kemudian bisa Anda jabarkan lebih lanjut sesuai dengan konteks. Memahami konteks jauh lebih penting daripada sekedar menguasai beberapa tools yang Anda peroleh dari bab-bab yang disajikan dalam buku ini. Pada akhirnya, Anda harus menjalankan pilihan yang Anda tetapkan berdasarkan pertimbangan konteks dan pendekatan yang menurut Anda paling cocok. Di sini Anda dituntut memberikan yang terbaik berdasarkan pertimbangan kritikal yang telah Anda olah. Ya, demikian mengenai bukunya ya. Jadi maaf kalau terlalu panjang, tapi intinya yang ingin saya tekankan adalah keinginan saya untuk berbagi gitu ya. Jadi memang kalau dari sekedar menyimak YouTube gitu ya, mungkin ada juga orang yang nggak sabar ya, ada 21 episode gitu ya. Berat juga kalau 21 itu dibaca semua. Tapi kalau membaca buku yang mana tadi hanya 77 halaman, jadi bukunya mungkin nggak akan tebal ya. Buku kalau sampai dengan 100 kayaknya bukunya tipis gitu. Itu insya Allah memudahkan kita untuk relate ya dengan kondisi real kita. Jadi tujuannya memang untuk ke situ. Jadi bukan untuk menyelesaikan semua masalah IQ, no, enggak. Menyelesaikan semua masalah leadership, enggak juga ya. Kenapa saya menulis buku ini? Karena ada benang merah yang menarik di situ. Mulai dari memahami diri sendiri, kemudian menetapkan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini juga merupakan pintu bagi saya untuk bertemu dengan calon editor atau calon penerbit. Ya, saya berharap sekali buku ini bisa diterbitkan supaya apa? IQ itu menyebar ke semua lapisan. Baik, terima kasih sudah mengikuti channel ini, episode ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.